mau merayakan hari apa sih? Om Ham tahu nggak Om Ham? Pagi hari kita mau merayakan hari apa? Hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus, betul, atau juga yang sering kita sebut dengan hari Jumat Jumat Agung. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan, dan terlebih kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Berarti kematian Tuhan Yesus ini kita mau memperingati karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa, Om Ham. Amin, betul, Berarti Cinta. kita mau sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Yesus sahabatku. Mari kita semuanya kita undang semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, Om Ham akan berdoa untuk datangnya firman Tuhan. Mari sama-sama anak-anak yang diberkati Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami boleh menikmati kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Kami percaya kematian Tuhan Yesus itu membuat kami semua berarti di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semua, biarlah kami tetap terus boleh setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan kepada Engkau boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan kami semua menjadi anak-anaknya Tuhan yang
benar-benar takut akan Tuhan dan melakukan setiap firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Allah yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba telinganya dibuka, mulutnya dikunci, kakinya dilipat yang baik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kita serahkan kepada Om yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Om Stanley harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tetap di rumah saja. Karena kita tidak boleh kemana-mana. Kalau kita keluar, kita terkena dengan virus-virus corona. Tetapi saat ini kita ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu, ternyata cerita pada minggu lalu yang menceritakan bahwa ada yang akan menyerahkan Yesus untuk disalibkan, itu benar-benar terjadi. Dan salah satu yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan adalah muridnya sendiri yang bernama Yudas. Nah, saat ini sebelum lanjut dalam cerita, siapa yang suka jalan-jalan keluar kota? Om Stanley juga suka jalan-jalan keluar kota. Semua pasti suka jalan-jalan keluar kota. Jadi saat ini kita tidak perlu keluar kota dulu, karena ada virus di luar sana. Kita di sini mendengarkan firman Tuhan, dan kisah daripada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah ketika Yesus dibawa di luar kota, ketika dia akan disalibkan, mereka bertemu dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu dipaksa untuk memikul salib Tuhan, untuk membawa salib Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di Jumat Agung ini kita diingatkan dengan cerita bagaimana Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah disalibkan karena dosa-dosa kita. Jadi pada waktu itu, pada pukul 9, Tuhan Yesus telah disalibkan. Dan banyak orang yang menghina Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka berkata seperti ini, kalau orang lain dia selamatkan, baiklah dia juga selamatkan dirinya sendiri dari kayu salib. Dan ketika orang-orang mengolok dia, Tuhan Yesus hanya diam saja. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau ada teman-teman kita yang menjelek-jelekan kita, kita doakan mereka semua supaya mereka dijamah Tuhan dan mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan balas setiap perbuatan mereka yang mereka lakukan terhadap kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, pada jam 12 siang terjadi kegelapan di atas bukit atau di seluruh tanah di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dan kegelapan itu sampai pada pukul 3 sore dan semua orang pada ketakutan. Dan akhirnya ketika peristiwa itu terjadi, Yesus berkata seperti ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di situ artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ketika Yesus berkata seperti itu, ada seorang prajurit yang melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan prajurit itu berkata seperti ini, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Karena dia anak Allah, dia rela mati disalibkan hanya untuk menebus dosa Om Stanley dan dosa kita semua.
Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita tahu bahwa Yesus hanya mati untuk saya, untuk kita semua, dan untuk semua orang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Om Stanley punya satu ilustrasi di mana di sini ada sebuah gambar. Ini ada gambar orang dan ada kegelapan, dan di sampingnya ada gambar terang. Jadi setiap orang yang akan menuju ke terang tidak akan bisa, karena mereka tidak memiliki jalan. Dengan cara apa mereka bisa sampai kepada terang? Jadi seperti cerita tadi, dengan cara Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, semua orang berdosa, semua dosanya ditebus, dan mereka memiliki jalan keselamatan melalui Yesus. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Yesus telah disalibkan dan Yesus telah dikuburkan. Dan ketika semuanya terjadi peristiwa itu, setiap orang memiliki jalan untuk menuju kepada terang yang ajaib, yaitu di kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan memperingati Jumat Agung ini Tuhan, kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan ketika Tuhan telah disalibkan untuk menebus dosa kami semua, bahkan menebus dosa setiap anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjadi jalan keselamatan kami semua untuk kami menuju ke dalam kerajaan sorga, di tempat di mana Engkau sudah sediakan bagi kami. Ya Tuhan, berkati semua keluarga kami, orang tua kami, yang sudah mendidik setiap kami untuk membesarkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, orang tua kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang sudah berkorban waktu, tenaga mereka untuk mengajar setiap anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat yang terindah menjadi bagian dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.